Hai adik-adik semua, apa kabarnya? Kak Yuni kangen kalian semuanya. Walaupun di rumah aja, harus tetap sukacita. Kita berdoa supaya virus coronanya cepat pergi ya adik-adik. Jaga kesehatan, jaga kebersihan. Tuhan berkati kita semua. Love you. Mwah, dah. Udah mulai bosan ya di rumah aja. Walaupun kita di rumah, kita harus tetap memuji, menyembah nama Tuhan. Dan jangan lupa membaca firman Tuhan. Kakak kangen adik-adik. Dadah. Hai adik-adik semuanya. Walau di rumah, tetap semangat ya. Tetap belajar, tetap memuji dan menyembah Tuhan. Ibu kangen banget dengan kalian semua. Sampai jumpa lagi. Halo adik-adik semuanya, apa kabar? Pasti semua sehat-sehat. Oke, untuk sementara ini kita masih ibadah di rumah, tapi tetap semangat adik-adik. Oke, belajar di rumah, bermain di rumah, dan jaga kesehatan. Dan paling penting, tetap berdoa, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan apa? Membaca firman Tuhan. Oke, bye-bye. Hai adik-adik. Luar biasa. Ya kakak percaya kita semua sehat ya adik-adik ya. Oke kalau gitu berikan dulu senyuman yang terbaik, senyuman yang termanis yuk buat Tuhan Yesus. Wah senyumnya manis sekali. Cantik-cantik, ganteng-ganteng. Udah siap memuji memuliakan Tuhan? Mari beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Come on. Yuk adik-adik yang di rumah, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus kita baik, amin, amin. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Sama-sama katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Nyanyi dari ulang yuk sama-sama. Tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Karena hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Sebab apa adik-adik? Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yuk jempolnya adik-adik ya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, sampai selamanya, sampai selama-lamanya, untuk selamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kemuliaan buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik. Mari kita tutup mata kita dan kita pandang Tuhan Yesus. Kita mau menyembah Tuhan Yesus. Kita bersyukur karena Tuhan Yesus sangat baik dalam hidup kita. Dia memberkati kita setiap hari, memberkati mama, papa, dan kita semua. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kasih
bersyukur Bapa, kami punya Bapa yang baik. Yesus, kami luar biasa, ajaib. Kami bersyukur Tuhan, kami mau belajar untuk saling mengasihi karena Tuhan Yesus mengasihi kami. Biar Tuhan yang memberkati setiap kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berikan kami telinga yang dengar-dengaran supaya kami mendengarkan penjelasan dari guru sekolah minggu kami dan kami mengerti firman Tuhan. Kami mau tenang, duduk diam dan mendengarkan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Semua yang percaya adik-adik kita katakan amin. Jalan-jalan, aku mau jalan-jalan pakai mobil aku. Si Thomas petualang. Thomas petualang. Salah lagu deh kayaknya. Aku mau setrika baju dulu biar Thomas jalan. rapi. Yeay, aku setrika biar rapi. Udah rapi, jalan-jalan Harusnya ada lagi. 4 biar keren. Ini punya aku aja. Ini buat aku. Ini buat aku. Enggak, biar keren. Ini punya aku. Enggak mau, itu punya aku. Itu mobil aku. Enggak mau, enggak mau. Kok ribut sih? Ada apa ini? Ini Thomas aku anaknya harus 3. Tuh. Aduh, Punya aku kan Tina. Jo, kamu gak boleh ngerampas mainan teman kamu. Tapi mainan aku biar keren. Iya, kalau kamu mau, kamu bisa minta sama Ebo, jangan main rampas. Main Pasti rampas-rampas gak aja. dikasih. Kalau kamu minta baik-baik pasti dikasih, ya nggak Ebo? Tahu nih Jonathan. Gak mau. Nah, sekarang kamu coba balikin mainan Ebo. Balikin nggak? Ayo, Aku mau jalan-jalan ya kan? ayo. Ya udah nih. Nah, Sini mainan aku. Aku minta itu aja. Nih aku kasih. Nah, dikasih kan? Oh iya. Iya, kalau main nggak boleh berkelahi ya. Kenapa Kak Tina? Iya, kita kan anak-anak Tuhan. Kalau anak Tuhan itu harus saling sayang, menyayangi, harus saling mengasihi. Oh, Iya. Hai teman-teman, selamat datang di ibadah King Kids Sitri Kenisa Bekasi. Hari ini tema kita adalah saling mengasihi. Ya, kamu sayang nggak sama teman kamu? sayang. Yang benar. Tapi kamu nanti ngerebut lagi. Janji enggak. Fix enggak. Pinter semua ya. Nah, adik-adik juga gitu di rumah ya. Kalau bermain tidak boleh berkelahi. Ya, kalian mau dengar nggak cerita tentang bagaimana kita mengasihi orang lain? Ada yang tonjok-tonjokan. Enggak. Saling mengasihi berarti dia suka nolongin dong. Iya betul. Dengar Mau ceritanya. dengar ya? Mau, Oke, aku mau kakak dengar mau duduk penasaran. dulu. Iya, kalian pernah dengar nggak cerita tentang seorang Samaria yang baik hati? Yang mana ya? Aku pernah Kak. Oh iya? Dia itu tinggal di Tridaya 4. Aduh, bukan yang itu. Siapa itu namanya? Iqbal. Bukan yang itu, Jo. Orang Samaria yang ada di Alkitab. Oh di Alkitab. Iya. Ada itu ya Kak? Ada itu. Ada. Yuk kita dengerin yuk. Iya, kakak cerita ya. Kalian dengerin. Ya, pada suatu hari Yesus pernah bercerita tentang seorang Samaria yang sangat baik hati. Ceritanya adalah ada seorang yang lewat di jalan yang sepi. Sangat sepi. Tidak ada orang lewat situ. Lalu orang ini dia membawa banyak barang bawaan. Lalu tiba-tiba dari semak-semak keluar 2 orang perampok. Serem banget sih Kak Tina. Perampoknya bersenjatakan tajam sekali. Lalu perampok ini memukuli orang ini. Iya, dipukuli, dipukuli dan ditendang sampai berdarah-darah. Serem Iya, banget. aduh kasihan sekali adik-adik. Lalu setelah dirampas barangnya, orang ini ditinggalkan begitu saja di pinggir jalan. Di tanah. Iya, berdarah-darah, sudah tidak kuat bangun lagi. Dia sangat lemah. Masih hidup sekarat gitu Kak. Masih hidup tapi ditinggalkan begitu saja. Dan setelah beberapa lama, kemudian lewat seorang imam. Kalian tahu imam itu apa? Yang mana sih Hantu Kak? imam apaan? itu adalah seorang pemimpin agama. Oh, orang baik. baik ya. Untung aja datang imam. Ada imam.
Iya, lalu dari kejauhan imam itu melihat orang itu. Wah, ada orang tertidur di jalan. Setelah dilihat, wah orangnya berdarah-darah. Tapi imam berpikir, aduh aku nggak mau terlibat apa-apa nanti aku jadi kena apa-apa nih. Ih, ditolongin gak tuh Kak? Sayangnya tidak. Kok gitu sih? Imam itu hanya melihat, lalu imam itu pergi, nggak ditolong. Ditinggalin tadi, Iya. masih berdarah-darah. Iya. Gak dikasih minum. Tidak. Parah banget. Ya. Ya kasihan adik-adik ya. Lalu setelah beberapa lama, setelah imam itu pergi, lewat lagi seorang Lewi. Wah, ini pasti nolongin nih. Ini nolongin. Pasti nolongin kan teman-teman kan. Itu apaan Kak? Ya, seorang Lewi adalah seorang yang percaya kepada Tuhan. Baik kan? Iya, dari jauh juga orang Lewi tersebut melihat, wah ada orang terluka di jalan. Aku harus bagaimana ya? Kalau aku tolong nanti aku repot. Tolongin aja. Aku kan mau pelayanan di daerah sana. Nanti kalau aku tolongin aku telat. Ya, Iya. gimana? Akhirnya nih, terus? adik-adik, orang Lewi itu pun hanya melihat lalu ditinggalkan orang itu. Tinggalin lagi. Kok Iya, gitu sih, orang itu semakin lemah. Dia merintih kesakitan, tolong aku. sedih banget. Tapi tidak ada yang mendengar. Imam dan orang Lewi itu hanya meninggalkan dia, hanya melihat lalu meninggalkan dia. Kasihan ya adik-adik ya. Kasihan banget, aku sedih. Lalu beberapa saat kemudian ada seorang Samaria yang lewat. Ih, seorang Samaria. Iya. Pasti nggak ditolongin nih. Kalian tahu nggak orang Samaria itu siapa? Dia orang-orang terbelakang gitu, gak boleh bersentuhan Iya sebenarnya. betul, dia bukan orang percaya. Ih, pasti dia Iya. nggak selamatin. Dari pasti. jauh, karena dia menaiki keledai, dari jauh dia berjalan. Dia lihat, wah ada orang di tengah jalan. Wah berdarah-darah. Aduh kasihan banget, kata orang Samaria ini. Lalu dia berhenti. Aku tolong nggak ya? Tapi kalau aku nggak tolong, nanti dia mati. Ih, baik banget. Terus ditolongin Iya. ya Kak. Lalu orang Samaria itu turun dari keledainya. Dia periksa orang itu. Ya Tuhan, orang ini parah sekali lukanya. Aku harus menolong dia. Adik-adik tahu nggak apa yang dilakukan oleh orang Samaria itu? Apa tuh Kak? Akhirnya dia menolong orang itu, mengangkat orang itu. Dia taruh di atas pangkuannya. Dia basuh luka-lukanya. Dia rawat luka-lukanya. Dan darah-darah yang keluar dari tubuh orang itu dibasuhnya oleh orang Samaria itu. Bahkan bukan hanya sampai di situ. Orang Samaria itu membawa minyak dan anggur, dan itu pun dioleskan ke luka-luka orang itu. Wow, luar biasa enggak? Luar biasa. Ya, orang Samaria ini memiliki hati yang sangat mulia. Walaupun mereka berbeda. Iya. Baik banget. Lalu adik-adik, bukan hanya sampai di situ saja kebaikan orang Samaria. Setelah dibasuhnya luka-luka orang itu, dia menaikkan orang itu ke atas keledainya. Sedangkan ia berjalan di sampingnya. Orang itu ada di atas keledainya. Dibawa kemana? Ya, setelah berjalan beberapa lama, mereka menemukan sebuah penginapan. Dan orang Samaria itu membawa orang yang terluka itu ke dalam penginapan itu. Bayar dong Kak. Iya, bayar. Mana ada yang gratis? Terus dibayarin. Iya, dia bilang begini sama orang penginapannya. Pak, saya menitip orang ini, tolong dirawat. Nah ini saya kasih 2 peser. Kalau ada kekurangan pengeluaran yang lain dari orang ini, saya akan mengganti. Ih, baik banget. Kok bisa ya ada orang sebaik itu? Wow, itu luar biasa adik-adik. Nah setelah itu orang itu dirawat di penginapan itu Sampai sembuh. sampai sembuh. Setelah itu orang Samaria itu melanjutkan perjalanannya. Wah, kakak begitu mendengar cerita ini, kakak minta ampun sama Tuhan. Selama ini kakak kurang menolong orang. Iya. Ya, jadi adik-adik pesannya adalah siapapun itu kita harus saling mengasihi. Bukan hanya sesama teman aja, bukan hanya kepada sesama orang percaya, sama orang yang tidak percaya pun kita harus saling mengasihi. Walaupun dia benci sama aku, Iya, dia rebut KFC aku, iya, McD aku. kamu harus bisa mengasihi dia. Oh baik
Berarti kita harus Susah. saling Iya, mengasihi. adik-adik tahu nggak? Ada satu ayat firman Tuhan di Yohanes 13 ayat yang ke-34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Wah, luar biasa kan? Harus Kalian saling mau nggak saling mengasihi? Jadi Tuhan Yesus udah mengasihi kita duluan. Betul sekali. Makanya kita harus ngasihin orang juga. Betul. Wah. Ya. Aku mau kak mengasihi orang lain. Oh ya? Aku juga. Aku Wah. belajar banget hari ini. Iya. Jadi kamu nggak boleh lagi merebut mainan orang ya. Iya Nggak kak. boleh lagi berkelahi ya. Iya kak. Harus saling mengasihi. Adik-adik di rumah juga ya. Harus saling mengasihi sesama manusia. Sampai jumpa lagi di ibadah Sitri Kingkit Bekasi. Dadah. Ya adik-adik, kita sudah mendengar cerita tentang orang Samaria yang begitu mengasihi orang lain walaupun dia tidak mengenal orang itu. Adik-adik mau juga kan mengasihi sesama kita manusia. Dan adik-adik, sekarang kakak mau kasih ayat hafalan, yaitu di Yohanes 13 ayat yang ke-34. Seperti biasa adik-adik, begitu adik-adik hafal, adik-adik harus merekamnya dan mengirimkan videonya ke kakak, ya. Nanti yang sudah hafal akan bisa mendapatkan hadiah yang menarik. Baik adik-adik, sekarang waktunya kita berdoa. Adik-adik, ambil sikap berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk ibadah kami hari ini. Biar hari ini Tuhan Kau memberkati kami lewat firman Tuhan yang sudah disampaikan, bahwa kami harus mengasihi sesama kami manusia karena Tuhan Yesus sudah lebih dulu mengasihi kami. Berkati adik-adik yang ada di rumah, berkati mereka supaya mereka menjadi anak-anak yang baik, anak-anak penurut, anak-anak yang mengasihi Tuhan. Berkati orang tua yang mendidik anak mereka selama masa di rumah saja. Engkau memberkati Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami berdoa bahwa sekarang ini Tuhan, banyak sekali virus-virus di luar sana Tuhan. Kami berdoa biar virus-virus itu cepat pergi Tuhan, dan kami bisa kembali bersekolah dan beraktivitas seperti biasa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.